Halo guys, welcome back to my channel teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat aja teman-teman. Hari ini saya akan masih membahas virus corona. Intinya gini sih teman-teman. Jika teman-teman nekat keluar rumah, cuma ada dua. Anda yang menularkan atau Anda yang akan tertular. Namun, ada tapinya ya. Jika Anda benar-benar sangat butuh keluar, penting banget nih ya. Karena secara global kita kan tahu ya, kita negara Indonesia yang penduduknya itu perekonomiannya masih di bawah garis rata-rata, itu setengahnya di bawah garis kemiskinan. Contohnya saya. Tapi teman-teman, ada tapinya. Meskipun saya di bawah garis kemiskinan, saya masih tetap sayang dengan nyawa saya. Buat apa saya punya uang jika saya harus sesak nafas? Soalnya gini teman-teman, gue pernah tuh ngerasain gimana rasanya sesak nafas. Duh, pokoknya gak enak banget itu. Kenapa ya kemarin tuh? Oh, karena aku minum apa gitu, obat yang memacu jantung gitu kan. Itu jam-jam 2 malam, jam 1 malam itu keringetan. Habis keringetan itu, aduh, pokoknya sesak napas itu nggak enak banget. Padahal nggak lama sih, nggak ada semenit itu udah nggak enak banget. Terus dikabarkan nih corona, kalau misalnya kita corona gitu, kena corona, demam, sakit kepala yang hebat. Duh, gue sering banget tuh ngerasain itu. Gue tahu gimana rasanya. Terus apalagi sesak napas. Terus diare. Tapi ada sebagian orang yang nggak mempunyai gejala teman-teman. Jadi intinya, jika saat ini teman-teman, sahabat-sahabat semua nekat keluar rumah, itu cuma ada dua. Kalau nggak menularkan, kalau nggak Anda yang menularkan, berarti Anda yang akan tertular. Jadi bukan sebaiknya lagi. Lebih baik Anda di rumah, nggak usah kemana-mana, nggak usah keluar-keluar. Itu sudah membantu pemerintah, membantu dokter-dokter yang udah kerepotan. Pasalnya bulan Maret ini memang bulan dimana penyakit-penyakit itu lagi kambuh-kambuhnya, seperti DBD, tipes, hepatitis A, apalagi ya pokoknya banyak lah. Itu ininya ya. Kalau selain itu kan pasti banyak penyakit lain lagi kan. Ada yang penyakit cancer mungkin, penyakit apa gitu. Nah, jika Anda mempunyai riwayat sakit misalnya cancer, kanker, sesak napas, asma, penyakit jantung, apalagi penyakit paru-paru, yang hobi merokok nih, ya kan? Yang usianya udah lansia, ibu hamil, anak-anak, balita, sangat diwanti-wanti tetap di rumah. Oke? Pemerintah meliburkan Anda, mahasiswa, adik-adik sekalian, atau pegawai negeri, itu bukan untuk holiday, tapi untuk stay di rumah, untuk memutus rantai virus corona ini. Karena kita bangsa Indonesia yang memiliki jutaan penduduk ya, 2,7 loh, berapa gitu, pokoknya banyak lah. Bayangin aja, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan lain-lainnya, ya kan? Maka dari itu sangat-sangat dianjurkan untuk tidak kemana-mana. Stay safe at your home. Oke teman-teman, itulah ringkasnya kayak gini loh.
Jika Anda masih nekat keluar, ya, entah Anda yang menularkan virus corona atau Anda yang ditularkan virus corona, artinya itu tidak baik. Kenapa teman-teman? Banyak di Facebook, Instagram, atau di mana-mana gitu, di media, yang mengatakan udah ada obatnya, udah gini. Padahal sebenarnya belum ada teman-teman. Itu cuma hoax, oke? Ini, oke, kita perlu pahami ini. Itu cuma halusinasi. Belum ada yang nyata. Itu masih diuji coba. Masih diuji coba itu perkiraannya sekitar 2 bulan 3 bulanan lah. Oke? Jadi belum ada teman-teman. Itulah kenapa kita sangat disarankan untuk di rumah aja, stay safe di rumah. By the way, tapi nggak semua orang yang bisa stay di rumah ya. Saya sangat paham itu. Maka dari itu, jika Anda memang nggak bisa stay di rumah karena urusan pekerjaan, karena ada juga nih, bukan ada juga sih, seperti keluarga saya mungkin, kalau nggak kerja hari ini berarti nggak makan hari ini. Maka dari itu, saya sangat sadar. Hari ini saya akan, ini ala saya ya. Terus saya belinya juga dengan harga yang sangat standar, karena saya belinya di Lazada. Jadi seperti masker ini N95, ini juga agak mirip-mirip ya, ini aku juga beli di Lazada. Terus ini apa ya? Ini kalau misalnya ini aja sih, biar rambutnya nggak kotor. Terus masker sehari-hari yang 3 lapis filter itu lah teman-teman. Cuman teman-teman ya, sebenarnya nih ya, terlalu banyak hoax yang ada di media sosial sehingga kita perlu menyaringnya dengan sangat baik. Karena kalau tidak disaring, Anda akan menyepelekan virus corona ini. Oke? Kolor nona ini sangat berbahaya karena nggak ada obatnya. Dan saya sangat tekankan, sesak napas itu sangat-sangat tidak nyaman. Aku pernah tuh sesak napas kan, seperti yang aku bilang tadi. Tapi sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Oh ya, jadi jika aku pribadi ya, kalau misalnya di rumah, entah itu kita kan mungkin agak maksudnya nggak selamanya dong 24 jam di kamar. Mungkin aku keluar buang sampah atau ngambil makanan dari Bang Ojol ya kan. Pokoknya ketemu sama siapapun itu wajib pakai masker ini. Next, kalau misalnya aku mau keluar nih ke jalan raya, misalnya beli makan, beli sembako gitu, atau mungkin lagi nggak fresh, pengen olahraga atau mau ngambil uang gitu, nah biasanya saya pakai ini nih. Maksudnya jika saya ingin ke tempat-tempat umum, pasar gitu, ini nggak tiap hari ya, sekali-kali aja gitu, paling 2 minggu sekali sih sekarang pakai ini ya kan. Terus pakai sarung tangan ini, terus pakai ini. Jadi kalau misalnya habis kan pakai ini ya, contoh nih teman-teman ya, aku pakai sarung tangan dulu nih, pakai sarung tangan kan dua-duanya kan ya. Nah nanti kan aku buka, jadi pas buka itu ini gunting-gunting. Ini pun sama, kalau udah habis pakai, kalau nggak mau rugi, gue pakai lap dulu nih, lap dulu di luar ya kan, yang debu-debu itu. Habis itu gue baru semprot pakai ini, habis itu gue gunting-gunting. Oh iya teman-teman, berbicara masalah hand sanitizer ini, saya sarankan sih jangan terlalu sering ya.
yang paling dianjurkan itu adalah mencuci tangan dengan sabun. Kalau aku sih biasanya cuci tangan pakai sabun Dettol yang anti kuman itu, atau Lifebuoy gitu kan, selama mungkin lah 20 detik lah, ya kan, kayak gini, biar bersih tuh kukunya. Kadang juga kalau misalnya sikat giginya yang udah nggak kepake itu kayak bersihin kayak gini. Oke. Dan semua safety, semua ini masker N95, ini hand sanitizer, semuanya ini saya beli di Lazada. Untuk detailnya saya akan tulis di deskripsi ya. Sekali lagi, untuk teman-teman semua, jika Anda menyayangi diri Anda sendiri, Anda menyayangi keluarga Anda, sebisa mungkin di rumah aja, oke? Oh ya, satu hal lagi nih teman-teman, bagi yang diliburkan, yang lagi merantau, oke, sebaiknya nggak usah pulang kampung ya. Kasihan lo orang di kampung itu, kan kamu kan juga nggak tahu kamu itu gimana, bisa menularkan apa, atau mungkin pas kamu lagi di jalan kamu yang tertular, terus kamu pulang, ya kan? Nah, kasihan kan keluarga kamu, ya nggak teman-teman? Oh iya, satu hal lagi nih teman-teman, kalau saya pribadi nih ya, anggaplah kita lagi berhalusinasi nih. Misalnya saya habis jalan-jalan, nah habis itu 2-3 hari nggak enak badan, sakit kepala, terus agak sesak gitu. Nah kepikiran dong, aduh jangan-jangan gue corona nih, ya kan? Nah gue mau ke rumah sakit, ya kan? Ini cuma jangan-jangan, maksudnya ragu aja gitu, cuma pengen tes aja. Atau mungkin misalnya anggaplah aku suspek gitu kan, suspek corona atau PDP atau ODP gitu ya. Terus saya ke rumah sakit, mungkin aja nih ya, di jalan atau mungkin di rumah sakitnya karena prosedur yang kurang, ada kesalahan dikit aja gitu ya, yang suspek ini bisa jadi positif. Jadi sebaiknya jika Anda mengalami tanda-tanda corona, terus Anda tidak punya riwayat sakit paru-paru, jantung, kanker, HIV, AIDS, atau lansia, ibu hamil juga aku rasa ya, itu adalah kategori yang emergency, oke? Kalau misalnya Anda sehat-sehat aja, nggak ada penyakit seperti itu, sebaiknya Anda mengisolasi diri 14 hari atau enggak sebulan lah, oke? Oke teman-teman, itu jauh lebih baik bagi Anda dan keluarga Anda. Itulah kenapa sebenarnya saya juga agak saya itu setuju dengan Amerika. Jadi beberapa orang nelpon nih, saya rasa ini saya suspek corona ya kan, saya pengen tes, tolong kirimkan ambulans. Terus nggak usah, kalau kamu merasa emang seperti itu, apakah kamu, terus ditanyakan sama emergensinya, emang kamu ada riwayat sakit, umur kamu berapa, kamu ada nggak sakit ini, kayak cancer, kanker, maksud saya penyakit jantung, paru-paru, terus apalagi kayak misalnya ibu hamil. Nah ya kan, maksudnya nggak ada riwayat sakit, terus nggak dalam emergensi, seperti lansia yang otomatis kekebalan tubuhnya itu agak gimana gitu ya, atau bukan ibu hamil, ya mending kamu di rumah aja deh. Oh ya, satu hal lagi, apa ya tadi, kok gue lupa ya. Kadang saya tuh kayak gitu, pengen ngobrol banyak gitu, tiba-tiba blank. Intinya teman-teman, di rumah aja lah, ya kan? Terus kalau perlu lu pasang tuh di pintu, untuk saat ini nggak menerima tamu. Terus kalau misalnya ada bang ojol, ya kan,
Ya kita nggak ini ya, bukannya gimana gitu ya kan, pakai ini kek terus pakai ini sapu tangan gitu ya kan. Ya udah teman-teman, cukup sekian aja pembicaraan kita tentang corona. Oh iya, apa ya, aku rasa itu aja sih. Makasih ya, bye bye, stay safe ya teman-teman, jangan keluar sampai ditemukan vaksinnya atau obatnya. Oke, di rumah aja nonton Korea. Bye bye.